Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan untuk mereview pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga melihat bagaimana proyeksi pergerakan indeks di jelang akhir pekan, sudah bergabung bersama kami Bapak Andri Zakaria Siregar, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Halo, selamat sore Pak Andri. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Pak Andri, ini sepertinya indeks kembali berakhir di teritori negatif setelah kemarin juga mencatatkan pelemahan. Hari ini turun 1,53% di posisi 4842. Apa yang bisa kita cermati dari pergerakan hari ini? Ya, sebenarnya ini sudah kita antisipasi ya. Dari sejak bulan lalu pun kita sudah warning kepada investor di BNI Sekuritas ya, bahwa kemungkinan siklusnya untuk September ini kurang bagus ya. Jadi memang ditambah juga momentum-momentumnya memang lagi kurang baik ya, terutama dari sentimen dari COVID yang masih meningkat terus di global ya, di Indonesia dan juga di globalnya. Ditambah juga isu tentang mengenai revisi undang-undang Indonesia yang menekan saham-saham perbankan dan juga rontoknya juga harga komoditas ya, harga emas dan juga CPO juga ikut memberikan kontribusi juga untuk pada indeks untuk koreksi hari ini ya. Oke, tapi apakah memang secara teknikal terkonfirmasi bahwa penurunan ini cukup wajar mengingat sudah 4 hari terakhir indeks kita berakhir di zona merah, Pak Andri? Saya pikir wajar ya, karena kan indeks kita kan sebenarnya dari 20 Maret sampai awal September itu naik lebih dari 38%. Jadi sebenarnya setelah dari 3911 rendahnya sampai dengan 5.381 ya tertingginya. Jadi saat ini memang wajar untuk koreksi dulu ya, konsolidasi juga mengikuti jadi jejak Wall Street. Jadi ditambah juga kekhawatiran resesi di Amerika juga, ditambah di Indonesia, ya saya pikir memberikan double momentum ya kepada indeks. Ya dari teknikal pun sama, setelah break ya kemarin gagal ditutup di atas 5.060 ya, akhirnya gap down dan sekarang break lagi membuat pola downnya itu lower terus, jadi mencetak level terbaru lagi. Sekarang pun juga menyentuh level terbaru dibandingkan kemarin ya. Jadi sebenarnya ini dari polanya distribusi dan juga kalau dari counting wave dan juga dari distribusi sih harusnya indeks kita coming soon sih menuju di bawah 4750 gitu. Oke. Menuju di bawah 4750 ini berarti dengan berbagai sentimen yang ada, Pak Andri, apakah kemudian ini masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan atau justru Anda lihat akan cukup cepat menuju ke bawah 4750? Tapi kan ini siklusnya sampai minggu depan masih akan volatile ya, dan kecenderungan masih turun ya. Kenapa juga investor asing pun masih tetap melakukan aksi jual. Investor asing kemarin kan sudah hampir, minggu kemarin hampir 4 triliun ya. Minggu ini pun dikonsolidasi juga lebih dari 2 triliun. Jadi artinya agresivitasnya investor asing juga ikut menekan indeks, ditambah juga sentimen dari perbankan, ya komoditas, dan juga sektor lain-lain juga masih kurang bagus. Jadi mau tidak mau pun juga dengan minimnya sekarang sentimen positif ya, kecenderungan sih turun dulu ya, kecuali kalau dari technical sendiri indeks kecuali bisa closing di atas 4928 atau sampai dengan 5060 ya, kalau kita mau antisipasi untuk buyback untuk di indeks dan juga saham-saham blue chipnya itu, Mas. Oke. Jadi dengan kecenderungan atau bahkan data dari asing yang menunjukkan cukup banyak net sale yang dilakukan bahkan masih berlanjut hingga hari ini, apakah kemudian memang ada ekspektasi yang agak tidak begitu positif begitu Pak Andri jika kita lihat dari kacamata investor foreign? Ya, karena kan investor foreign juga melihat bahwa kekhawatiran terhadap ya ini semakin meningkatnya juga positif COVID di Indonesia juga yang diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga Oktober ya, sehingga asing melakukan aksi jual, setidaknya juga memicu aksi spekulasi Indonesia akan resesi di kuartal 3 ini yang pertama kali sejak tahun 98. Jadi untuk pasar setidaknya ya melakukan aksi jual ya, ditambah juga sentimen positif untuk investor lokal pun juga untuk beli pun saya pikir lebih minim ya, karena investor lokal kalau saya lihat lebih membeli saham-saham second liner yang tidak mampu untuk menopang indeks juga tuh. Oke, katalis positif atau sentimen positifnya masih begitu minim sehingga akhirnya daya beli investor domestiknya juga tidak terlalu terlihat karena tadi di second liner begitu. Kenapa kemudian jika kita sedikit gali Pak Andri, second liner yang justru dipilih oleh investor domestik kita? Iya, second liner kan contohnya kemarin yang lebih bagus biasanya dari saham-saham dari properti pas industri kemarin mendapatkan sentimen dari dana pen seperti kayak BES ya,
saham MMLP, ya, dan juga saham SSIA, GIMAT, KIJA, dan juga FPKR ya. Tapi relatif terbatas karena kan volumenya kecil dan juga bobotnya properti ke indeks pun tidak begitu signifikan. Dan juga kemarin juga ada kenaikan di saham-saham agriculture ya, karena SPO kemarin kan menyentuh di atas 3.000 Malaysian ringgit. Jadi dan juga ada sentimen juga dari misalnya mining emas ya, atau misalnya dari nikel atau batu bara yang perkiraan sudah bottoming. Jadi kalau saya lihat ya komoditas dan juga properti ini tidak cukup membantu untuk tekanan mengcover tekanan yang terjadi di consumer dan juga di banking ya, karena kan kita tahu sektor perbankan dan juga konsumer ini kan mencakup 65% ke indeks. Jadi setidaknya dengan minimnya katalis di konsumer dan juga di banking ya, saya pikir mau tidak mau ya investor domestik pun akhirnya melepas saham-saham yang mereka miliki, terutama di saham blue chip. Oke. Jadi memang akhirnya caps yang tidak begitu besar belum mampu untuk mendorong indeks lebih jauh, sehingga tekanan pada banking, consumer inilah yang memang terlihat cukup jelas begitu ya dari pergerakan indeks dalam beberapa hari terakhir ini. Pak Andri, nanti kita sambung, tapi ini sudah ada penelpon yang masuk ternyata untuk menanyakan portofolinya. Halo, selamat sore. Ya, sore. Dengan siapa Bu? Di mana? Nanik di Surabaya, Pak. Oke, silakan Ibu. Ya, Silakan, Pak. Ibu. Sore. Saya punya Sore. doit ya di 260. Sorry Bu, punya apa Bu? Sorry. Doit, oke. 260 ya. 260 ya Bu ya? Iya, hari ini kan auto reject bawah ya, Pak ya. Oke. Kira-kira bisa keluar di harga berapa dulu ya ini ya, Pak ya, doitnya ya. Oke, keluar di harga berapa begitu ya untuk doitnya? Terus sama bridge saya di 770 ya. BRI Syariah ya? Ya, itu aja. Oke, BRI Syariah ditanyakan apanya Bu? Sorry. Dalam minggu ke depan ini gimana? Oke, prospeknya ya Bu ya, Oke, untuk ya, minggu ke depan. makasih. Baik, terima kasih banyak. Ya, sebelum kita membahas atau mengulas pertanyaan ini, Pak Andri, saya ingin sekali lagi bertanya. Ini kita lihat memang tadi pola net sale atau aksi jual dilakukan oleh investor asing cukup besar. Ada BBRI di sana, Telkom, Bank Mandiri, dan juga sejumlah emiten-emiten big caps lainnya. Apakah kemudian saham-saham big caps ini masih terus akan terkena aksi jual dalam beberapa waktu ke depan? Ya, Pak Jelas tentu saja bisa sampai koreksinya sampai dengan awal Oktober ya. Ya, Oktober ini kemungkinan tekanannya masih cukup semakin besar, karena juga khawatir ya, karena ini kan yang pertama kali di Indonesia ini akan menekan juga nanti pendapatan dan juga income untuk ya, labanya untuk emiten untuk di ini. Jadi kalau saya lihat juga ini juga diperburuk oleh kondisi di global ya, karena kalau saya lihat juga di indeks Wall Street, terutama di Dow Jones Industrial, dengan adanya pola head and shoulder dan juga sell-off di saham Apple dan juga teknologi, ya, saya pikir ini juga memberikan juga momentum juga untuk pada indeks untuk masih terkoreksi gitu. Oke, momentum untuk kembali terkoreksi, dan juga kita nantikan begitu bagaimana kemudian akhirnya kinerja di kuartal 3 yang sebentar lagi usai, dan kita memang masih membutuhkan waktu untuk mengetahui bagaimana kemudian catatan atau capaian dari emiten. Lantas level-level berapa yang masih bisa diperhatikan Pak Andri untuk indeks harga saham gabungan kita untuk menjadi acuan bagi para investor? Ya, kalau indeks kita supportnya masih di 4754 ya, low minggu lalu. Okay. Ya, kalau itu tembus kemungkinan bisa menuju ke 4600 sampai dengan paling kuatnya sih di 4412 ya. Emang kita dari awal tahun pun juga dari kemarin setelah jadi COVID kita sudah memprediksikan bahwa untuk akhir tahun pun the worst-nya indeks itu emang ke 4400 ya untuk akhir tahun ini. Oke, worst. The worst case-nya. Jadi kalau untuk moderatnya kita di 5000. Sementara kalau untuk optimisnya kita di 5.800. Jadi sekarang ini emang wajar karena siklus tahunan ya, dalam 5 tahun terakhir emang September Oktober itu emang selalu merupakan bottomnya untuk indeks Indonesia dan juga global. Jadi saya pikir ya kalau untuk investor sendiri, terutama yang masih ada dananya dan juga untuk trader, ya hati-hati kalau ada posisi yang salah dengan cut. Tapi kalau ada untuk investor yang masih punya dana, ya saya pikir masih bisa terkalkulasi ya, karena ini polanya masih sama dengan 5 tahun yang lalu. Jadi baik di September Oktober akumulasi, nanti kita hold sampai dengan window dressing di bulan Desember. Oke, akumulasi bisa dilakukan jika memang masih ada dana yang tersedia, sementara nanti window dressing bisa menjadi momentum untuk kemudian mungkin melakukan rilis. Sementara tadi support-support yang disebutkan oleh Pak Andri 4754, kemudian ada support kedua di 4600 dan juga 4412, sementara hingga akhir tahun
Moderat masih di 5.000, kemudian optimis 5.800 dan worst case ini 4.400 pemirsa. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara Pak Andri, kita bergeser ke tadi pertanyaan yang sudah masuk begitu ya. Ada dua saham yang ditanyakan. Yang pertama ada saham Doit, sudah punya di Rp260 per saham. Ini exitnya di level berapa kira-kira yang bisa disarankan? Exit rugi atau exit untung ini Mas? Soalnya kalau dilihat dari teknikal ini masih turun ya, karena ini kan baru break BB-nya, berarti ini sekarang WC ini nanti minggu depan akan lebih dalam lagi turunnya. Jadi hati-hati karena wajar, karena dia ada intraday gap-nya di 160. Jadi hati-hati, kemungkinan dia bisa menembus 200 sampai 160 di minggu depan. Ya. Oke, menembus 200 hingga 160 begitu ya? Ya, karena ini kan sebenarnya ada pola head and shoulder juga, sudah tembus. Jadi polanya kalau dilihat di atas targetnya di antara 160 sampai 200 untuk akumulasi ya. Tapi kalau untuk jangka pendek ini mendingan kita cut dulu karena dia sudah closing di bawah 228. Jadi itu bad news juga untuk tahun. Meskipun juga sebenarnya harga batubara kan sebenarnya sudah mau bottoming ya, karena sudah menembus resist baru di 53. Tapi kalau lihat ini kemungkinan Doit ini underperform ya dibandingkan komoditas batubaranya. Oke, underperform dibandingkan komoditas batubara. Jadi yang bisa dilakukan atau bisa disarankan jika punya duit 260 tadi seperti yang ditanyakan, boleh saja cut loss, bukan average down justru yang disarankan, Pak Andri. Ya, sebenarnya average down bisa, cuma tapi agak jauh ya, ini 150-160-an ya, karena ini polanya sebenarnya kan pola konsolidasi. Jadi sebenarnya dan juga kan doors resesi ini kan sudah antisipasi. Jadi sebenarnya doorsnya itu sebenarnya sudah antisipasi, ini cuma turun karena technical aja ya, technical trigger, dan juga dari sentimennya pun juga belum ada sentimen positif yang paling bisa rebound nanti menunggu laporan ketiga nanti di saham Doit ini. Oke, jadi memang view-nya terutama dalam jangka pendek memang masih akan melanjutkan koreksi begitu, jadi boleh saja untuk dilakukan cut loss. Sementara satu lagi Pak Andri, BRI Syariah atau BRIS prospeknya tadi yang ditanyakan seperti apa terutama dalam jangka pendek? Ya BRIS sebenarnya kemarin juga saya tetap bikin juga analisanya juga. Emang di demand areanya di antara 700 sampai 750 ya. Jadi kalau yang 700-nya kuat, ya saya pikir juga bisa dipertahankan. Tapi kalau lihat dari teknikalnya sudah jebol juga, karena ini kan ini wave 3 jangan dilawan, kemungkinan dia akan jebol, kemungkinan dia ada antara intraday gap-nya di 600. Jadi towards-nya nanti minggu depan dia menuju arahnya ke, kalau dia tembus di bawah 700 ya ke 600. Jadi sebenarnya kalau kita untuk seperti ini mendingan akumulasi ya, karena wajar karena BRIS ini kan kenaikannya sudah signifikan ya, hampir 300% dari Rp130 naik sampai ke 1.020. Dan sekarang ini koreksi saya pikir wajar ya, menuju ke 700 sampai 600 pun saya pikir bagus tentunya untuk akumulasi ya, karena sentimennya kan banyak di saham BRIS ini ya, dari dana pen dan juga dari isu merger. Berbagai isu akhirnya mewarnai pergerakan saham BRIS yang bahkan sempat mencatatkan kenaikan cukup tinggi, sementara saat ini koreksi dipandang masih cukup wajar oleh Pak Andri, sementara tadi level-level 700 hingga 750, kemudian bahkan bisa ke lebih rendah lagi ke angka 600. Baik, itu semoga bisa menjadi tambahan juga dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali untuk mengulas saham-saham lainnya.